Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Main-Main. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia ditentukan luasnya pikiran Anda. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menembus pikiran bawah sadar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi bagi Anda yang barusan masuk ke video ini, saya sarankan Anda untuk kembali ke video yang awal kaitan dengan hipnosis ya, hipnotis. Karena ini berkaitan dengan hal tersebut. Tapi jika Anda mau melanjutkan ya tidak apa-apa. Ya. Jadi dalam mengambil suatu keputusan, seseorang dipengaruhi oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya. Hanya saja porsi pikiran sadar, ini hasil penelitian ya teman-teman ya, berkisar 12%, bahkan ada yang mengatakan hanya 5%, artinya 5-12%. Dan pikiran bawah sadarnya 88% sampai 95%. Bila dilihat dari persentase ini, maka suatu keputusan diambil ini sebagian besar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, ini tentu saja sangat penting ya bagi Anda misalnya berprofesi sebagai penjual. Apakah customer Anda itu memutuskan untuk membeli barang yang Anda jual atau tidak? Maka ini dipengaruhi oleh apakah informasi yang Anda berikan mampu menembus pikiran bawah sadarnya. Bagi Anda seorang guru misal, apakah ilmu yang Anda berikan, pendidikan yang Anda berikan dapat dilakukan oleh anak, materi yang Anda berikan bisa tersimpan dalam memori jangka panjangnya. Ini ditentukan apakah informasi, data, pengetahuan yang Anda berikan mampu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Kalau hanya di bagian pikiran sadar, cenderung akan banyak yang hilang atau terabaikan. Bagi Anda yang sudah menjadi orang tua, apakah pesan Anda, apakah nasihat Anda akan dapat dituruti oleh anak Anda? Itu tergantung bagaimana Anda mampu menanamkan informasi didikan Anda masuk ke pikiran bawah sadar. Karena memang dia menyumbang 88% dari suatu tindakan seseorang. Namun untuk memasukkan informasi ke bawah sadar tidak semudah itu teman-teman. Di dalam pikiran kita itu ada yang disebut dengan critical area. Critical area ini adalah suatu pintu gerbang untuk menseleksi apakah informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar atau hanya lapisan pikiran sadar dan nanti akhirnya dilupakan, diabaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana mengatasi membuka pintu gerbang ini. Kita menego penjaga satpamnya ini untuk membuka pintu gerbang agar apa yang kita sampaikan bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah, setiap pembelajaran yang saya lakukan ini teman-teman saya buat secara mengalir, jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang tepat atau tidak terlalu tertata karena memang saya buat mengalir ya. Tanpa basa-basi lagi kita masuk saja. Yang pertama adalah figur otoritas. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan jangan lihat siapa yang bicara tetapi perhatikan apa yang dikatakan. Namun itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar teman-teman. Dalam dunia pikiran, figur atau orang siapa yang berbicara itu sangat mempengaruhi suatu informasi tersebut akan kita terima atau kita abaikan. Informasi yang diberikan akan mudah diterima jika yang menyampaikan adalah seseorang yang memiliki figur otoritas. Figur otoritas dimiliki oleh seseorang yang memiliki suatu kewenangan, suatu keahlian, memiliki jabatan atau mungkin usia yang lebih tua. Misal, Anda sakit perut, kemudian
dikatakan bahwa oh Anda diare karena kebanyakan makan cabai. Mungkin kalau yang mengatakan itu hanya teman Anda akan abaikan saja, enggak, biasanya makan cabai juga nggak apa-apa. Nah, tetapi berbeda hanya kalau misalnya seorang dokter yang mengatakan itu, oh Anda sakit perut karena iritasi di perut Anda habis makan cabai dan segala macam. Mungkin yang dikatakan sama, tetapi begitu dokter yang berbicara, maka Anda sudah akan percaya dan akan menuruti apa yang dikatakannya. Kemudian, misal teman Anda mengatakan, oh kamu harus berbuat baik, rajin berdoa agar masuk surga dan lain-lain. Mungkin itu akan diabaikan oleh pikiran Anda, tetapi jika yang berbicara adalah seseorang yang memiliki figur otoritas, seseorang pemuka agama, maka kemungkinan besar Anda akan lebih taat, lebih patuh, lebih percaya. Karena informasi tersebut masuk ke pikiran bawah sadar. Bahkan suatu informasi akan masuk ke pikiran bawah sadar langsung jika dikatakan oleh seorang dukun. Ya, dukun menyampaikan bahwa oh Anda sakit karena ada yang mengirimkan sesuatu ke perut Anda. Anda juga langsung percaya. Karena dia dianggap memiliki figur otoritas jika Anda memang menganggap dukun ini memiliki kemampuan tertentu. Terus bagaimana agar Anda bisa menjadi orang yang memiliki figur otoritas? Milikilah ini teman-teman, milikilah keahlian tertentu. Jika misalnya saya tidak memiliki keahlian, atau saya tidak memiliki jabatan, atau saya masih muda, milikilah yang disebut dengan integritas. Jadi apa yang Anda katakan sama dengan apa yang Anda lakukan. Jika seseorang itu, orang lain melihat Anda berintegritas, maka secara bawah sadar Anda memiliki figur otoritas atau menjadi figur otoritas. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki figur otoritas, misalnya Anda seorang dokter, hati-hati Anda dalam berbicara. Misalnya seorang dokter nggak boleh berbicara tanpa data, atau seandainya pun datanya sudah pasti, tetapi juga menyampaikannya harus hati-hati. Misal seorang sakit tertentu, tidak bisa seorang dokter mengatakan, oh usia Anda, umur Anda hanya 5 bulan lagi. Itu berbahaya karena informasi tersebut akan dipercaya dan itu akan berdampak pada tubuh pasien Anda. Bagi Anda seorang guru, Anda juga memiliki figur otoritas. Jangan berbicara sembarangan. Misal mengatakan Anda atau siswa Anda, kamu bodoh, masa gitu aja nggak bisa, bodoh kamu. Nah, bila itu disampaikan, maka itu akan tertanam ke pikiran bawah sadar siswa. Dan itu bisa betul-betul terjadi. Anda telah menutup potensi siswa. Cara yang kedua adalah emosi yang intensif. Emosi di sini bukan marah-marah ya, tapi emosi ini adalah bisa rasa bahagia, adalah rasa sedih, bisa rasa cinta, duka, marah, kecewa, takut. Itu adalah macam-macam emosi. Nah, saat seseorang merasakan emosi yang intens, yang cukup tinggi, apakah itu bahagia ataupun sedih atau marah, saat itulah pintu gerbang bawah sadarnya terbuka. Nah, misal seperti ini. Misal Anda adalah seorang orang tua, melihat anak Anda salah, kemudian dia menangis. Terus Anda malah marah. Begitu aja nangis, dasar cengeng kamu, cengeng, masa cowok nangis, cengeng. Nah, saat dia menangis, itu gerbang pikiran bawah sadarnya atau critical area-nya tadi terbuka. Saat Anda mengatakan cengeng, maka dia akan masuk ke pikiran bawah sadar, dan benar, bisa terjadi anak Anda akan menjadi cengeng. Sebaliknya, Anda bisa menggunakan metode ini untuk hal yang baik. Misal, saat anak Anda memperoleh prestasi, mendapat nilai baik, mendapat nilai bagus, misalnya dia pamer, ya, ini lihat adik dapat nilai 9. Dia akan menunjukkan emosi bahagia. Nah, saat dia menunjukkan emosi bahagia, pintu gerbangnya pun terbuka. Maka Anda masukkanlah
saran atau sugesti atau kata-kata agar masuk ke pikiran bawah sadarnya. Oh iya nak, kamu pintar, kamu cerdas, kamu bisa. Nah, kata-kata tadi akan juga masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, jadi ini teman-teman ya. Dengan menyadari ini teman-teman, Anda mengetahui bahwa emosi intensif ini membuka pintu gerbang bawah sadar Anda, maka ini bisa Anda gunakan untuk pemberdayaan diri. Misal, saat Anda sedang bersedih, nah saat itulah pintu gerbang terbuka dan Anda bisa berdoa memohon kepada Tuhan untuk kebaikan Anda. Misal saat Anda sedang bahagia, saat itu juga bisa Anda gunakan untuk menanamkan hal positif ke diri Anda, motivasi ke diri Anda. Itu juga akan masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jumpa kita di video ini. Masih ada 3 lagi. Akan saya jelaskan di video selanjutnya, biar waktunya tidak terlalu panjang. Jika ada pertanyaan mengenai 2 hal yang sudah kita bicarakan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.